pelayanan antar jenazah. Kita akan ada pemulangan terkendala. Miss ini nggak akan menemukan itu di media sosial kita. Karena apa, Miss? Saya mau mengangkat media sosial Jawa Timur itu adalah media sosial yang mengedukasi, memberikan informasi dan menjadikan motivasi untuk seluruh masyarakat yang melihat. Jadi PMI itu adalah PMI yang benar-benar berkompeten. Jadi prelim kita angkat, Verdok kita angkat, gitu. Terus sosialisasi kita nggak tidur, kita sosialisasi di mana-mana. Terus kita punya kerjasama stakeholder yang baik. Kita bertemu gubernur, kita bertemu Kapolda, gitu. Kita menggandeng MOU dengan berbagai dinas kabupaten kota, kayak gitu. Jadi bukannya menyombongkan diri sekali lagi tidak, tetapi media sosial ini memang kami peruntukkan untuk mengedukasi masyarakat bahwa PMI itu nggak melulu sedih. Pun nanti algoritmanya kalau nyari yang bagus-bagus keluarnya Jawa Timur, Miss. Saya nggak mau ketika algoritma IG itu atau Facebook itu muncul yang sedih-sedih yang keluar Jawa Timur, saya nggak mau. Itu dark info bagi kami. Jadi negatif vibes. Jadi kita mau media sosial Jawa Timur menjadi media sosial yang membangun positive vibes dan informasi-informasi kepada masyarakat. Nah, ini adalah satu kelemahan di mana media sosial yang positif itu tidak diminati. Ya, itu dia. Itu dia. Makanya kan saya lihat nih. Sebenarnya itu. Kan kenapa saya tertarik banget saat Jawa Timur memberikan informasi itu, saya lihat sangat bagus sekali, tapi kan view-nya nggak nyampe. Iya. Nah, ini yang sangat mengenaskan sekali. Kenapa saya selalu bilang masyarakat kita itu masih diasupin yang jelek-jelek, mereka tuh cepat. Iya, betul. Nah, kenapa media sosial saya pribadi itu mix? Jadi ada sedihnya, ada senangnya, ada motivasinya. Dan di sinilah saya akan menggiring mereka untuk berpikiran positif nih. Kalau kalian ingin berpikiran positif, yuk cari Jawa Timur. Makanya saya kan bilang nih, saya tuh pingin dari versi saya. Kenapa saya datang langsung? Saya pingin tahu langsung karena dari versi saya. Karena mungkin dari pihak pemerintah atau pihak BP3MI kan tidak mungkin dong cerita yang nangis-nangis, ditelanjangin gitu kan, nggak mungkin. Nah, dari pengalaman seperti itu otomatis kan saya arahin nih. Lihat, kenapa saya selalu bilang aku pingin bener-bener turun ke bawah. Yuk lihat ini loh, jangan lihat yang ini terus. Kalau artis nangis-nangis kalian suka banget nih, giliran ini loh lihat TKW yang sukses. Jadi kenapa saya bilang kalau kalian tidak keberatan beberapa yang sukses di Jawa Timur, saya lain kali minta Zoom sama mereka, biar mereka berbicara secara publik sebagai orang Jawa Timur seperti apa dan bagaimana. Jadi terkait dengan PMI yang sukses itu, Miss, kami tahun ini punya project gitu. Programnya adalah kami mau meng-up gitu PMI sukses gitu di Jawa Timur untuk kita bikin profiling yang kita akan taruh di media sosial. Pilot projectnya kita mau Miss Yuni. Memang saya butuh itu juga karena seperti yang saya katakan punya saya tuh negatif semua. Vibe-nya tuh negatif, tapi negatif saya transitnya ke positif. Maksud saya adalah nih loh, sampai meninggal dunia kamu jangan melakukan ini. Makanya kan kita dapatnya adalah pesan yang sudah terjadi, kita nggak bisa mengubah, tapi berubah untuk lebih baik lagi. Jadi kenapa saya bilang punya saya negatif semua nih, mau tak bawa kemana? Makanya saya pingin sekarang bawa ke BP3MI yang kalian punya program, yuk jangan di sini aja, pindah yuk. Itu vibe yang saya bawa adalah negatif. Jadi kalau kalian lihat YouTube saya 7.500 itu air mata. Bayangin dalam satu hari saya tuh nerima telepon itu 100 telepon masuk 100 sampai 200 telepon masuk. Tapi yang bisa saya terima adalah 20 sampai 30. Itu aja kepala saya sudah pecah itu. Banyak orang yang nanya kenapa saya mampu. Ya mungkin karena pagi saya itu ngaji filsafat, dengerin Bante Utomo. Jadi semua ilmu itu saya resap semua. Setelah itu saya baru punya energi positif, saya keluarkan. Jadi seru banget. Karena stres, dengerin orang punya utang, mau bunuh diri, suami ini itu, dan mereka butuh tempat. Betul. Jadi saya tidak pernah menghakimi di situ. Kalau saya sudah ngobrol sama dia nggak jelas, saya akan marah. Saya akan marah dan saya selalu bilang, kamu bukan saudara saya, ngapain telepon saya? Itu pasti kata-kata di akhir. Karena saya ingin mereka sadar. Jadi style saya mungkin kalau YouTuber di Indonesia kan bagus-bagus ya, pakai baju bagus, duduknya bagus, bahasanya juga bagus. Saya baru bangun tidur itu masih belum cuci muka, telepon udah nangis-nangis. Kira-kira harus dandan dulu nggak? Enggak, saya cuma nyalain kamera udah takdirin gini ngobrol. Jadi punya saya sekarang ini saya pingin kemas untuk
kedepannya gitu loh. Udah ini saya sudah dengar semuanya nih. Ini yang ini buat pelajaran 7.500. Yuk, yang 2.500 adalah kedepannya ini seperti apa. Makanya saya bilang saya bangga karena mengenali BP2MI, BP3MI khususnya Jawa Timur ya, karena saya orang Jawa Timur. Jadi kenapa saya bilang masa sih tempat saya sendiri nggak bisa, masa sindikatnya lebih banyak, ya kan jadi malu kan? Karena yang saya dengar adalah Jawa Timur tuh penipunya juga banyak. Kalau dibandingkan dengan tempat lain juga banyak. Jawa Barat ada, tapi nggak sebanyak Jawa Timur juga. Tapi Jawa Barat banyak sih. Kayaknya imbang sih kalau tentang penipuan, imbang 50-50 kayaknya. Ya yang masih aman masih Jawa Tengah. Makanya saya bilang dek positif orang kita tidak tertarik. Ini yang bagaimana sih memberikan mereka pengetahuan. Jadi ini mungkin tugasnya BP3MI juga ya untuk mengedukasi dari bawah. Karena kemarin seperti yang dikatakan oleh polisi Hong Kong, edukasinya harus ke bawah. Karena percuma kita udah nangkepin yang atas-atas nih, tapi yang bawah kan masih direkrut lagi. Padahal udah dikatakan nggak ada job cowok di Hong Kong. Berapa banyak yang dari Jawa Timur? Cowok-cowok itu. Cowok banyak sekali dan mereka tidak tertipu, mereka sudah tahu kalau ditipu. Tapi tetap. Karena dijanjikan jadi apa? Suaka, terus mendapatkan fasilitas dari pemerintah Hong Kong. Makanya kita harus mengedukasi yang paling gitu. Enggak, suaka. Suaka aja. Calon suaka, teman masih belum dapat suakanya karena dapat suakanya enggak mudah ya. Tapi masalahnya mereka difasilitasi. 1 bulannya dikasih uang makan, rumah, semuanya dikasih. Ini kelemahan orang-orang kita dan mereka nyuri-nyuri kerja. Ini sebenarnya apa ya? Kalau berbicara tentang apa ya? Untuk ke masyarakat ini banyak sekali masyarakat yang Ponorogo khususnya. Ponorogo itu minat kerjanya kan banyak. Iya. Dia dari Korea pulang punya modal bukannya usaha, malah mereka pingin ke Hong Kong. Ini daya tariknya Hong Kong kan bidadari di sana. 1000 bidadari di Hong Kong. Makanya ini mungkin juga tugasnya BP3MI untuk penyuluhan lebih awal gitu loh. Kalau sudah terjadi di sana kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi memang PR kita nih terkait dengan Jawa Timur 38 kabupaten kota itu besar banget gitu kan. Jadi kita di Jawa Timur di BP3 terbatas anggaran, terbatas resources teman-teman gitu. Makanya kita selalu mengajak lagi seluruh stakeholder baik itu dinas kabupaten kota, pimpinan daerah, Bapak Ibu di kepolisian, Bapak Ibu di imigrasi terkait dengan sosialisasi. Jadi ketika ada kegiatan apapun terkait sosialisasi, ayo kami diundang, kami free, tidak dibayar. Gitu. Itu sudah. Jadi kita sampai sekarang nih sudah sampai 59 kegiatan sosialisasi yang tidak dibayar, Miss. Wow, ini gitu. Jadi kita memang berkomitmen gitu. Kalau kita tuh nggak bisa kerja sendiri, kita butuh bantuan gandengan tangan dari banyak pihak gitu. Makanya kita kalau bisa kita hadir di tengah-tengah masyarakat, boleh undang kami gitu. Jadi kita sekarang sudah bervariasi sekali Miss sosialisasinya. Nggak cuma di anak-anak SMA. Kemarin saya diundang di Ponorogo itu isinya kepala desa, anak-anak mahasiswa, para bapak ibu polisi di sana, Kapolsek. Nah, kemudian pernah lagi di Tulung Agung isinya masyarakat desa, pernah lagi di Blitar isinya masyarakat desa gitu yang PMI aja nggak tahu gitu, yang BP2MI aja nggak tahu, taunya TKI TKW, gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kita benar-benar berusaha menggandeng seluruh stakeholder biar kita juga bisa sampai ke akar-akarnya gitu, ke pelosok-pelosok. Jadi karena kita nggak bisa sendiri, kita minta tolong. Jadi itulah yang kita bisa lakukan ketika jadi di mata kami nih Miss, anggaran bukan halangan. Kita nggak pernah bilang maaf ya nggak ada anggaran, enggak, kita nggak begitu. Kita bensin ya udah jalan sendiri, jangan pernah bayar kita nggak apa-apa. Saya selalu menekankan itu ke teman-teman seluruh P4, nggak dibayar nggak apa-apa, jalan, siap. Bahkan sosialisasi on the road. Kita sering sosialisasi on the road, misalnya Car Free Day, sambil nunggu ngabuburit, bagi-bagi takjil sambil sosialisasi, ngasih brosur, menjelaskan. Itu efeknya ternyata luas sekali, gitu. Okay. Yang terakhir sosialisasi yang Miss mungkin nggak pernah kepikiran. Kita kejadian di Pamekasan. Sosialisasinya di mana Miss? Untuk Bapak Ibu yang mau umroh. Kita sosialisasi bahwa jangan sampai nggak habis umroh nggak pulang lagi.
Oh. Itu sosialisasi yang nggak pernah dipikirin sama siapapun of the box gitu, yang dilakukan sama tim Pamekasan. Itu makanya saya luar biasa sama tim saya yang di Pamekasan gitu. Jadi sosialisasi kepada ini jamaah umroh yang akan Tapi benar berangkat juga umroh. sih, karena ada beberapa orang yang umroh nggak balik. Yes, Betul. makanya kalau di Itu. daerah Pulau Madura kan sistemnya seperti itu. Mereka menjadi PMI unprocedural ya karena pengen ibadah gitu. Jadi umroh atau haji, wes nggak pulang gitu kan, Betul, stay di betul. sana karena banyak keluarga di sana. Betul. Nah, makanya teman-teman kepikiran itu gitu. Betul. Jadi Bu, izin boleh nggak Bu kita sosialisasi di Bapak Ibu yang mau jadi jamaah umroh? Oh, boleh banget. Oh, bagus Sama, bagus. gitu. Dan juga mungkin tambahan ya, karena saya kan untuk kegiatan-kegiatan mungkin dari pihak humas saya minta video kalian juga mungkin transfer ke saya. Jadi saya akan post di tempat saya. Jadi secara langsung biar mereka tuh ngelihat dan kalian garisin bawah. Jadi untuk kelanjutannya, jadi kan kalian sudah edit nih, udah selesai editannya. Kalian kirim ke saya lewat email atau apa. Tapi kalian untuk lengkapnya cari di YouTube kalian. Jadi karena sebenarnya bapak tuh, saya nyuruh bapak untuk gandeng satu anak yang namanya Airin, Nancy Airin, itu siapa? TikToker. Oh. Di mana dia ambil semua video saya. Oh. Video saya tuh diambil di TikTok, dibuang, tapi dia mencantumkan untuk full videonya cari Miss Yuni. Kenapa saya lebih terkenal di TikTok? Makanya saya bilang sama bapak, tolong gandeng anak-anak ini. Dia adalah PMI. Dia itu ambil punya kalian ya. Diambil sedikit, yang paling penting poinnya aja. Diambil, dilempar. Ini kenapa saya bilang bapak, ini anak harus dicari karena dia punya sesuatu yang dimana memberikan informasi. Siapa namanya Airin? Nancy Airin di TikToknya itu hampir sekarang punyanya bapak juga dinaikin. Saya bilang, Airin saya minta tolong punyanya BP2MI, BP3MI cariin informasi up. Karena media sosial dia itu nge-up punya saya itu gila. Penontonnya berapa M gitu. Jadi itu hasil dari apa ya? Karena kita terkenal kalau ini kita lagi buat kayak gini, panjang kali lebar, orang nggak akan ngambil, nggak dapat sticknya. Tapi ini ntar dipotong sama dia. Yang kayak saya bicarakan ini tentang tadi penangkapan, dia akan ambil penangkapan, kasih judul. Ini loh, saya kasih tahu ya. Jadi ini kenapa saya terkenal di TikTok, malah banyak orang yang nggak tahu saya di YouTube. Tapi kalau pingin full video, cari di Uni TKW Hongkong. Iya. Jadi kenapa orang-orang seperti ini lebih itu ya? Karena punya saya kan sampai 2 jam, 1 jam. Jadi kalau punya dia enggak. Jadi dipotongin, ini punya bapak. Saya sudah minta sama dia. Highlight-highlightnya aja. Saya minta sama dia punyanya BP3MI, BP2MI untuk ngambil dan dia sudah ngambil. Ini saya kasih gambaran aja nih. Jadi kenapa? Karena dia sebagai pekerja dia punya inisiatif gitu loh. Padahal saya nggak nyuruh. Dan dia salah satu dari mereka mengatakan bahwa dapat uang, nanya sama saya, Miss kenapa nggak diklaim, kenapa nggak ngambil uang gitu, kenapa nggak? Biasanya kan klaim nih. Saya bilang saya nggak mau klaim, itu uang usaha kalian sendiri. Jadi kenapa banyak orang kalau terkenal kan ngeklaim balik nih punyanya dia. Saya nggak ngeklaim. Saya memilih untuk memberikan itu padanya. Bentar ya, Nancy Erin. Ini. Kalau kalian lihat ini, maksud aku adalah anak-anak yang seperti ini diambil karena dia pun tidak mengharapkan bayaran atau apapun. Tapi kalau mungkin kalian memberikan seperti bapak bilang honor atau apa, itu kan beda lagi. Sinyal saya jelek kayaknya. Ada wifi nggak? Ada di tata usaha. Tata usaha sebentar. Passwordnya apa Tata? Masih ini Minah Caplang. Iya. Apa? Caplang 21. Ya Allah. Oh ini dia si Nancy Irin. Balsam Caplang 2000. Oh Indramayu dia. Punya saya itu malah dari dia semua. Caplang berapa? Balsam Caplang 21. Nggak tahu, coba tanya. Kalau nggak salah Balsam Caplang Berapa? 21. Wifi. Wow, yang udah repost sampai 18.000 orang. Karena itulah videonya bapak dipotong-potong masih dilihat. 96.000 yang like. Oh my god. Salah. Ada lagi tanya, saya agak lupa juga. Terus punya saya yang Uni TKW Hongkong, lihat itu kan punya saya semua. Ya ini punya Iya. Miss Uni semua nih. Sorry, saya lempar.
Miss Uni semua ini. Bapak ada. Saya sudah minta sama dia. Bapak juga. Jadi anak-anak seperti inilah yang kita harus teruskan ini. Jadi dia, padahal saya live-nya berapa jam loh? Iya. Dia ngambilnya cuma Ngambilnya dipotong sedikit aja. Oh iya, ada courtesy-nya, ada share on TikTok. Nah ini Iya. yang bagus. Jadi punya Bapak ada? Sudah. Ada nih, punya Bapak banyak. Iya. Bapak lagi video call sama Miss Uni. Betul. Jadi dipotongin sama dia. Iya. Nah, kalau nih dari humas bisa. Nah, sebenarnya lebih bagus kayak gini. Jadi kalau pingin dapat itu kayak gini dulu. Karena kalau yang panjang nggak akan. Langsung follow. Miss Uni juga jangan lupa di follow. Punya saya kalau nyampe Hongkong nggak mati. TikTok saya. Nggak tahu kenapa mereka nggak ngizinin. Jadi itu mungkin dari saya masukan untuk sosialnya mungkin bisa diteruskan. Siap Miss. Nih terima kasih banget malah kita kalau dengan cara kolaborasi kayak gini kan kita lebih dikenal orang gitu. Betul, Jadi betul. terutama yang Miss Uni bilang kok semua orang Jawa Timur malah ngeluhnya ke Miss gitu. Betul. Kemana aja emang kita nggak ada. Nah makanya semoga nih ketika nanti Miss Uni udah nge-share di YouTube-nya semua orang kenal kita ya gitu. Betul. Padahal ya kan kita kalau di OPP tuh sering banget tuh Miss ngasih tahu nanti kalau ada masalah kendala ini ya WhatsApp-nya ya 24 jam ini media sosial kita. Boleh saya potong ya? Boleh. Karena gini loh, kalau instansi pemerintah yang memberikan informasi itu kayaknya pasti suatu saat uang. Itu kayak udah di mindset masyarakat kita. Oh, I see. Jadi kayak seolah seperti yang di bandara gitu. Coba lah orang seragam nyapa TKW, mereka kan jadi takut nih. Iya. Wih ngapain nih? Mereka udah baper duluan. Ini nanti ada benang merahnya misalnya yang barusan Iya. yang Miss bilang. Karena sudah baper banget mereka melihat orang seragam itu. Iya. Gimana? Jadi gini Miss, terkait dengan bandara, orang berseragam